Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, untuk materi kali ini mengenai komunikasi efektif. Adapun tujuannya agar siswa dapat mengetahui pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Untuk menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab sebrilian apapun ide atau gagasan yang kita miliki, tetap saja tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide tidak menyampaikannya kepada objek yang kita tuju. Dalam hal ini disampaikan kepada manusia. Kemudian pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian juga elemen-elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Pesan adalah ide atau informasi yang disampaikan. Media adalah sarana komunikasi. Komunikan, audiens, pihak yang menerima pesan. Umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Fungsi komunikasi adalah untuk membangun konsep diri, establishing self-concept, kemudian juga eksistensi diri, self-existent, kelangsungan hidup, life continuity, kemudian memperoleh kebahagiaan, obtaining happiness, terhindar dari tekanan dan ketegangan, free from pressure and stress. Kemudian juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, juga berbusana. Kesalahan dan hambatan dalam berkomunikasi dari pihak pengirim pesan, berbicara terlalu cepat. Dalam satu pesan terdapat banyak gagasan yang kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali. Pernyataan yang terlalu pendek sehingga sulit dipahami, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan sudut pandang si penerima, kemampuan berbahasa yang kurang baik, kemudian juga dari pihak penerima pesan, tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, sudah merumuskan jawaban sebelum mendengarkan semua pesan yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan, terlalu memperhatikan detail-detail seperti kata, intonasi, dan sebagainya, bukan mendengarkan pesan dengan secara keseluruhan, memberi penilaian benar atau salah sebelum memahami sepenuhnya pesan yang disampaikan, bukan pendengar yang baik. Kemudian juga tips membangun komunikasi yang efektif, gunakan kalimat seefektif mungkin, jangan mengungkap pengulangan ide atau pokok bahasan, jangan berbicara terlalu lambat, hindari gumaman yang terlalu sering, hindari humor yang tidak perlu. Menjadi pembicara yang baik, berhenti dan berpikir sebelum kamu mulai bicara. Katakan apa yang kamu maksudkan dan yakini apa yang kamu katakan. Hati-hati terhadap bahasa yang kamu pakai. Menggunakan pesan aku untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan, dan perasaanmu. Kalau kamu merasa maksudmu tidak tertangkap dengan baik, cobalah untuk mengulangi apa yang kamu maksudkan dengan kata-kata sederhana dan suara yang lemah lembut. Periksalah nada bicaramu, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, kemudian buatlah daftar perasaan. Menjadi pendengar aktif, lakukan dan pertahankan kontak mata. Tunjukkan bahwa kamu menaruh perhatian dengan sesekali menganggukkan kepala, menggumam atau melontarkan komentar-komentar pendek.
tanyakan kejelasannya kalau orang lain mengatakan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Sesekali, ulangi perkataan orang lain. Sesekali, ungkapkan komentar pendek tentang perasaan orang lain. Pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu kemampuan berkomunikasi lisan? Di dalam bidang pendidikan, ada guru, dosen, tentor, tutor, instruktur, dan widya iswara. Kemudian juga bidang hukum, ada pengacara, hakim, jaksa. Bidang seni, pembaca puisi, penyanyi. Kemudian juga dalang atau pelawak, bidang penerangan dan broadcasting, reporter, pembawa acara talkshow, motivator, pembaca berita, juru kampanye, penyiar radio, dan master of ceremony. Adapun alat-alat yang membantu kegiatan berkomunikasi, ada radio, televisi, handphone, telepon, intercom, walkie-talkie, hand-talkie, dan sound system. Demikianlah apa yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.